Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan dimulaikan. Saya akan memanjatkan susunan acara ibadah kita pada malam hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang. Dan yang kedua, ibadah. Dan acara kita yang ketiga, sambutan. Tabisan dan salam. Ibadah perayaan Natal Yesus Kristus Komando Bantik Bersatu saat ini ditabiskan dalam Ketritunggal Tuhan Allah yang adalah Bapa Pencipta dan Pemelihara, Anak Allah Yesus Kristus Penembus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus yang terus berkarya menyertai umatnya. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Allah yang berjanji adalah Allah yang mengenal kita. Assalamualaikum. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebagai tanda dan wujud kita bangkit untuk membawa dan menjadi terang yang sesungguhnya bagi siapa yang dimanapun.
Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat aja yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu pada malam hari ini. Yohanes 3 ayat 16. Di sini bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita umat Kristen setiap tahun kita mengadakan ini. Setiap tanggal 25 kita mengadakan, apalagi kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk momen ini di tanggal 25 untuk kelahiran Yesus. Ayat ini sering kita dengar dan juga menjadi perenungan juga kita masing-masing tentang Yohanes 3 ayat 16 ini. Yang jadi pertanyaan ini, alasan Tuhan atau Bapa kita mengutus anak yang tunggal untuk kita supaya kita itu manusia itu tidak binasa. Itu yang Tuhan atau bisa katakan Bapa mau dalam kehidupan, apalagi anak yang tunggal untuk kehidupannya kita. Saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara itu punya banyak dosa, apalagi kesalahan kita. Justru itu Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, lahir di Bethlehem. Kalau mau bilang dia raja, kenapa bisa lahir di kandang? Kenapa nggak di penginapan yang mewah? Tapi Bapa menunjukkan begitu sederhananya raja kita, Yesus Kristus, yang dilahirkan di kandang yang hina, dengan kesederhanaan yang luar biasa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Alasannya bahwa atau mengasihi dunia ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita ini manusia yang hidup di dunia ini begitu banyak dosa. Jujur saja, saya juga punya kesalahan dan saya juga punya dosa. Dari zaman dahulu sebelum Tuhan lahir, banyak hal yang dosa-dosa manusia yang sudah dilakukan. Apalagi, dan sebenarnya kita bersyukur kita ada di hidup sekarang ini karena zaman kasih karunia. Dulu, kalau bisa dikatakan zaman Nuh aja, Tuhan sampai bunuh semuanya, cuma Nuh dan keluarga yang tersisa. Tapi kita saat ini, kita bersyukur kita ada di zaman kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita semua. Ada haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita mulai dari awal. Dipuja, kami mau bersorak di kita yang mau. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami berterima kasih buat kasih-Mu yang Kau berikan buat kami. Sampai detik ini kami bisa merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Bapa, dengan kelahiran-Mu Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk menebus kami. Dengan kelahiran-Mu Engkau datang membawa kabar baik buat kami. Ada damai, ada sukacita, ada penyelamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, biar apa yang sudah firman tadi disampaikan, ada hal-hal yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara. Biar Roh Kudus Engkau terus menjamah hidup kami Tuhan. Kami gak tahu ke depan Tuhan mau terjadi apa, tapi kami terus percaya bahwa Engkau lahir di dunia ini untuk bisa boleh membawa kami terus ada di rencana-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan.
Biarlah persembahan itu bisa Engkau pakai untuk pelayanan yang ada di sini Bapa, di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang ada, baik dari pusat, daerah-daerah yang ada, apa terlebih khusus buat daerah kami Sulawesi Utara. Biar Engkau terus membawa daerah Sulawesi Utara ini menjadi daerah yang diberkati Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk masyarakat Sulawesi Utara Tuhan. Kami terus bersyukur kami ada di daerah ini yang damai, yang satu sama lain bisa ada toleransi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, dari gubernur, wali kota, bupati yang ada Tuhan. Biar Engkau terus memberikan hikmat buat pemimpin-pemimpin kami. Biar apa yang mereka jalankan Tuhan, tugas mereka untuk membawa daerah Sulawesi Utara ini untuk bisa menjadi daerah yang luar biasa Tuhan di kedepannya Tuhan. Kami mau berdoa biar Sulawesi Utara ini tidak ada yang penyusup-penyusup yang masuk Tuhan, baik itu untuk niat jahat Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar daerah kami Sulawesi Utara, kota Manado, biar menjadi kota yang penuh berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan malam hari ini hamba berdoa buat KBB yang ada, Komando Bantik Bersatu. Tuhan, ini bukan suatu kebetulan Engkau buat organisasi ini Tuhan. Dan hamba yakin percaya bahwa organisasi ini, Komando Bantik Bersatu ini dibentuk untuk bisa mempersatukan persaudaraan yang ada Tuhan. Biar kedepannya Komando Bantik Bersatu ini bisa solid, bisa ada persaudaraan di dalamnya, terus ada kasih yang terjalin satu sama lain, baik dari tua muda yang ada Tuhan, tetap saling kerjasama untuk kedepannya Tuhan. Kami memperserahkan ketua dan pengurus yang ada dan anggotanya, tetap terus Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini terus berjalan dengan baik Tuhan, akan terus bertambah dan bisa melebar Tuhan di Sulawesi Utara. Pada malam hari ini kiranya apa yang dikhotbahkan tadi bisa berguna bagi kami semua dan bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Lembaga Pemangku Adat Anak Suku Bantik Minanga. Kita sebut dengan kasih AKBP Dr. Andes Bapak Reno Bangkang MSI pada waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Yang kami hormati Kadim pada malam hari ini, Pak Pendeta, Pak ya, Pak Hendrik Senduk, ya. Kami hormati juga orang tua kami, Bapak Yober Kopitoi sebagai tokoh masyarakat adat Bantik, tua-tua jemaat Gemim Sion Malalayang. Kami hormati ada Sekcam Malalayang, Bapak Yusuf Kopitoi, juga ini Ketua KBB Komando Bantik Bersatu, Bapak Klen Kopitoi, beserta seluruh pengurus dan jajarannya yang hadir dan pelaksana kegiatan malam hari ini. Kami hormati yang hadir ya pada kesempatan ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini tanggal 28 Desember kita sama-sama ikuti ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Tentu kami dari Lembaga Pemangku Adat Masyarakat Bantik Malalayang memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada Komando Bantik Bersatu yang
sudah berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Karena memang perayaan Natal itu kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, dan sedangkan kelahiran aja orang biasa itu kita peringati, ya, apalagi ini yang kita peringati adalah juru selamat dunia. Itu sangat luar biasa, dan kami aminkan itu, bahwa itulah Yesus Kristus Tuhan kita yang kami sembah sebagai juru selamat, juru damai. Dan tadi sampaikan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 17, Pak, ya, Yesus datang bukan menghakimi tapi datang untuk menyelamatkan. Luar biasa ini. Kalau berbicara makna Natal tadi disampaikan oleh Pak Pendeta, paling esensial sekali ada di Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Itu aja itu makna Natal itu. Semua rasa-rasanya tahulah Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tadi juga ayat 17 itu, Yesus datang di sini bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Itu dua ayat itu, ayat 3 ayat 16 dan 17 itu yang menjadi hakiki dari pelaksanaan kita merayakan perayaan Natal Yesus Kristus. Dan tentu kami berharap juga Komando Bantik Bersatu ini menjadi pelopor atau menjadi pionir di dalam menggerakkan persaudaraan di dalam lingkungan kehidupan, terutama masyarakat Bantik. Karena saya tahu bahwa misi dari Komando Bantik Bersatu ini ingin mempersatukan seluruh komponen masyarakat Bantik yang ada di Malalayang ini. Dan ini memang cocok sesuai tema, ya, Yesus Kristus menggerakkan persaudaraan, ya. Itu memang ada hal yang sangat menonjol kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah hal cinta kasih. Cinta kasih itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus implementasikan, harus kita laksanakan, jangan cuma simbol tapi kita melaksanakan itu. Dan kami kira, ya, sudah terkait dengan filosofi orang Bantik, ada hinggilidang, hintakinang, hintalunang. Hinggilidang baku-baku sayang, hintakinang baku-baku tolong, ya, hintalunang saling menopang. Jadi sebenarnya ajaran Yesus Kristus itu mungkin sebelum ada mungkin Yesus Kristus, tua-tua kita itu, orang-orang tua yang dulu-dulu sekali itu sudah mengajarkan apa yang menjadi cinta kasih dalam kehidupan kita, baik sesama maupun apalagi sesama orang Bantik. Itu aja dari kami. Hinggilidang, hintakinang, hintalunang, magudang-gudang, bumapia, paname. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Sekretaris Kecamatan Malalayang kita sebut dengan kasih Bapak Yusuf Kopitoy, SH MH. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Shalom. Pertama-tama saya mengajak kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan dimampukan untuk melaksanakan dan mengikuti dan ada di tengah-tengah perayaan Natal KBB Komando Bantik Bersatu. Ini suatu momentum yang sangat mensukacitakan, karena dengan ada perayaan Natal ini artinya KBB mengajak Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi landasan, menjadi pondasi dan hidup di dalam sendi-sendi kehidupan organisasi
Komando Bantik Bersatu. Kita juga mengucap syukur diberikan cuaca yang sangat baik pada malam ini walaupun sekarang banyak penghujan. Bapak Ketua KBB yang saya hormati, Klin Kopitoy, beserta jajaran pimpinan, bahkan seluruh pengurus, bahkan anggota, bahkan keluarga daripada KBB, tetapi juga Pak Ketua Lembaga, pemangku adat yang saya hormati, Dr. Andes Reno Bangkang, MSI, dan Pak Pendeta yang telah melayani kita semua yang saya hormati, dan Ketua Bantik, Pak Yobert Kopitoy, bahkan semua tamu undangan. Tidak panjang-panjang lagi, lewat peranan besar KBB di dalam kehidupan masyarakat adat, otomatis dia akan sangat memberikan pengaruh ke dalam masyarakat luas, sehingga itu juga akan memberikan makna dan arti dalam elaborasi, dalam sinergitas pekerjaan pemerintah setiap waktu. Bicara perayaan Natal, sangat jelas tadi telah diurai panjang, apalagi telah ditegaskan oleh Pak Ketua Lembaga. Dengan demikian, kita semua juga berharap dan kami berharap untuk ke depan akan lebih lagi. KBB memberikan makna di tengah-tengah masyarakat yang paling inti adalah untuk mempersatukan, untuk memberikan, membawa kedamaian di mana-mana, sehingga itu mutlak. Pada malam ini kita telah merayakan bersama dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan di antara sesama pengurus anggota KBB, bahkan kita semua. Dan pada saat ini, atas nama pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota Manado, Andre Angau, bersama dengan Ibu Ketua Tim Pura PKK, yakni di dalam keluarga Angau Pinontoan, Bapak Wakil Wali Kota Manado, Penatua Dr. Richard Sualang, dalam keluarga Sualang Mawardi, saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada KBB, dan pada kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan, walaupun sesedikit kita lewat, selamat ulang tahun. Karena waktu-waktu tahun lalu ini menjelang tahun-tahun pembentukan dan pasca pembentukan KBB. Puji Tuhan, sampai sekarang orang bawa kudapa dalam keadaan baik, dan semoga terus sampai ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati KBB, damai di hati, magudang-gudang bomapia pananeng. Komando Bantik Bersatu, siap dengan satu tujuan, dengan berdasarkan Pancasila, UUD tahun 45. Komando Bantik Bersatu, majulah selalu dengan perlindungan Mabu Duata. Inggili dangin takilang intalunam. Komando Bantik Bersatu, jayalah selalu. Tunggu pada. Silakan dulu. Kami semua yang hadir di sini berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mabu Duata, kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah berkenan. Berkenan artinya bisa menghadirkan kita semua, mempertemukan kita semua di tempat ini dalam rangka beribadah, merayakan perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus dalam situasi kondisi yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan dari segi fisik apapun. Itu merupakan berkat
darinya. Dan juga cuaca yang semenjak semalam kita mempersiapkan tempat ini sampai dibikin penutup karena mengantisipasi itu cuaca, hujan dan angin. Tentunya ini hanya berkat dari Yang Maha Kuasa. Itu kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga dari kami untuk ketua lembaga yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami, sudah datang meluangkan waktu. Itu sangat berharga bagi kami, sangat membanggakan bagi kami. Sudah bisa beribadah bersama-sama. Secara khusus untuk lembaga pemangku adat anak suku Bantik Minanga Malalayang, kami dari Komando Bantik Bersatu menyampaikan juga terima kasih atas dukungan nyata dari lembaga yang sudah memberikan bantuan kepada kami Komando Bantik Bersatu berupa materi, dana sebesar 5 juta rupiah dalam rangka pengadaan atribut upasa. Itu juga sangat berarti bagi kami. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua Lembaga. Terima kasih juga bagi kami kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Sekcam, Sekretaris Kecamatan, yang sudah membawakan sambutan Natal bagi kami. Itu merupakan pesan yang sangat berkesan bagi kami seluruh anggota Komando Bantik Bersatu. Salam untuk pemerintah Pak Sekcam. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tetap kolaborasi, ada hubungan antar organisasi bersama-sama dengan pemerintah. Terima kasih Pak Sekcam. Juga terima kasih kami kepada tokoh-tokoh masyarakat yang kebetulan adalah tuan rumah di sini, yang sudah berkenan meminjamkan atau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini, yang kebetulan adalah orang tua kami. Terima kasih Bapak Yubert Kopitoy yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Kita sudah disirami dengan siraman iman yang sangat berarti bagi kami, seluruh anggota KBB maupun kita masyarakat. Sudah dinyatakan melalui khotbah tadi sangat-sangat mengena. Jadi makna Natal, makna kelahiran dari Yesus Kristus, biarlah cinta kasih dari Yesus Kristus bisa mempererat persaudaraan kita semua, baik kita di dalam KBB maupun kita sesama masyarakat Bantik, sesama masyarakat Manado, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah membawakan khotbah tadi. Terima kasih Pak, itu sangat artinya bermakna bagi kami untuk kehidupan kami sekarang maupun selanjutnya ke depan. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta. Juga terima kasih kami buat seluruh pengurus Pasus maupun anggota yang sudah datang, bahkan sudah turut mensukseskan acara ini, baik dari awal persiapan kita, dari penggalangan dana, dari persiapan tempat, sehingga bisa kita mengadakan acara perayaan Natal kali ini. Sekali lagi apresiasi dari saya khususnya buat semua kita, teman-teman anggota kami, khusus dari saya, kami sampaikan terima kasih. Biarlah ke depan ini bisa membina persatuan, kesatuan, sehingga visi kita Bantik Bersatu mulai kita tunjukkan dari kita,
Komando Bantik Bersatu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selanjutnya dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon itu ditinggalkan di tempat ini. Biarlah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita keluar dari tempat ini dengan membawa sukacita Natal, sukacita damai, cinta kasih dari Yesus Kristus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Magudang-gudang Bumapia Penameng, salam 3H. Saudara-saudara sekalian, karena tim kerja pelaksana ibadah Natal Komando Bantik Bersatu telah menyediakan hidangan untuk kita nikmati bersama, sebagai orang percaya kita akan mendoakan itu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan yang luar biasa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami keluarga besar Komando Bantik Bersatu boleh terkumpul di tempat ini Tuhan untuk melaksanakan hari kelahiran-Mu, di mana kami semua terkumpul, baik seluruh anggota pengurus dan anggota Komando Bantik Bersatu dan keluarga besar kami yang ada di rumah boleh ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini panitia pelaksana ibadah Natal Komando Bantik Bersatu telah menyediakan hidangan untuk kita nikmati bersama. Kiranya makanan dan minuman yang telah disiapkan itu semua dapat berguna untuk tubuh dan jasmani kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa syukur, doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.